Si atasan ini bisa menentukan kaitannya ya, alur kerja seseorang itu dengan yang lainnya apa. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai sebenarnya membuat job desk itu seperti apa sih? Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi ke topik kali ini, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kembali lagi nih, sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya yang sudah siap membagikan ilmu barunya lagi. Kita sapa dulu yuk Coachnya. Halo Coach Adi. Halo Aisyah. Halo Coach, ini udah jam-jam makan siang nih, kita masih rekaman aja ya Coach ya. Padahal perutnya udah kroyuk-kroyuk gitu ya Coach ya. Iya, jadi mungkin perlu lapar banget baru nanti selesai makan. Baru makan nanti. Tahan dulu ya Coach ya, sedikit lagi kita selesai nih Coach. Coach, aku mau nanya lagi nih Coach. Sebenarnya menurut Coach Aditya Amijaya nih, cara membuat job desk itu bagaimana sih? Wah, ini panjang ya. Oh boleh nih Coach. Job desk. Menurut kamu job desk itu apa sih? Itu kan ya kayak tugas gitu seorang. Ya gak sih Coach? Tupoksi istilahnya, tugas pokok dan fungsi. Oh Benar gitu. gak sih Coach? Ya oke lah gitu ya. Menurut kamu fungsinya job desk apa? Ya supaya kita tahu pekerjaan yang harus kita laksanakan itu ada apa saja. Oke, gitu ya. Aku jawabnya secara umum aja nih ya Coach ya, karena deh. kan aku nggak tahu nih. Oke ya, jadi gini, job desk. Oke, betul sih. Job desk itu adalah uraian kerja atau deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan gitu ya oleh seseorang. Ya, sehingga dia tahu nih mereka harus mengerjakan apa di dalam pekerjaannya gitu ya, dalam tugas mereka di jabatan mereka itu job desk gitu ya. Cara bikinnya gimana? Wah, banyak sih versi-versi dalam membuat job desk ya gitu ya, di YouTube, di buku-buku HRD, macam-macam lah caranya. Ada yang pakai interview, ada yang pakai observasi, ada yang pakai job analisis, ada yang macam-macam. Banyak gitu banget ya simple ya. Jadi yang saya mau jelaskan ini sih sebetulnya bukan sebagai pengganti dari yang tadi yang banyak itu, tapi mungkin untuk melengkapi ya, membantu gitu ya. Oke, kalau saya karena background saya adalah coaching dan strategic quality management gitu ya. Berarti saya melihatnya dari sisi itu gitu ya, untuk membuat sebuah job desk gitu ya, atau ya apapun yang terkait dengan manajerial dan leadership itu pasti saya background dari sisi coaching dan dari sisi quality management gitu ya. Nah, sama nih kalau dalam membuat job desk itu ada yang buat siapa? Kalau saya mengatakan ya atasannya yang harus bikin. Atasannya itu maksudnya ownernya sendiri gitu Coach? Ya kalau urusan UKM ya masih ownernya ya. Kalau bisa di korporasi harusnya sih atasan langsung lah minimal gitu ya. Yang mengerjakan, yang menentukan gitu ya. Karena gini, dia sebagai seorang pemilik atau sebagai pemimpin di divisi itu atau di pekerjaannya itu kan dikasih target nih sama atasannya lagi sama perusahaan gitu ya. Nah, tugas dia sebagai seorang leader dan manajer itu kan harus bisa memikirkan bagaimana mencapai target tersebut. Ya, salah satunya yang harus dipikirkan adalah sumber daya yang harus harus ada agar pekerjaan itu bisa selesai, targetnya bisa tercapai. Sumber daya itu kan bisa sumber daya manusianya, bisa sarana prasarana, dana dan seterusnya. Kalau kita bicara lebih singkatnya lagi, berarti sekarang kalau dari sisi SDM-nya ya kan, dilihat dari sisi kualitas dan kuantitasnya kan, kebutuhannya. Kuantitasnya butuh berapa orang yang mengerjakan ini, dan kualitasnya, kompetensinya harus kayak gimana gitu ya. Nah, kalau sudah, bagaimana mereka bisa mengerjakannya ya kan, pekerjaan ini, yaitu salah satunya dengan menggunakan job desk gitu kan, agar mereka bisa mengerjakannya acuan gitu sebagai standar kerja mereka gitu. Cara bikinnya bagaimana? Saya kalau dari sisi quality management, saya pendekatannya proses approach ya. Jadi tidak bikin job desk itu yang hierarkikal gitu,
Kami lebih suka yang proses approach. Gitu Gimana ya. tuh coach? Jadi si atasan itu sendiri harus bisa menulis alur kerja seseorang itu Dari dari awal. A sampai Z-nya. Oh. Alur kerja secara proses. Gitu ya. Dari situlah bisa disusun. Jadi mereka itu harus mengerjakan apa saja secara alur gitu ya. Nah, jadi itu juga sangat bagus. Jadi karena apa? Dengan lihat secara alur gitu ya, alur kerja gitu ya. Si atasan ini bisa menentukan kaitannya ya, alur kerja seseorang itu dengan yang lainnya apa. Karena kan orang dalam suatu perusahaan itu bekerja kan nggak bisa sendiri kan. Iya betul coach. Pasti ada input dari orang lain ya, dan output dari pekerjaan mereka itu harus diserahkan kemana, harus digunakan oleh siapa, atau digunakan dalam proses apa, itu juga harus jelas gitu loh. Nah jadi dengan menggunakan pendekatan proses ya, untuk buka job desk, jadi inputnya jelas, inputnya dan outputnya juga jelas. Gitu ya, sehingga si atas itu bisa melihat secara keseluruhan semua proses yang saling berkaitan ini antar input outputnya menjadi suatu sistem yang memang akan diharapkan bisa mencapai target kerja dari perusahaan yang sudah diembankan ke dia gitu kan. Gitu. Kemudian syaratnya untuk job desk yang efektif itu apa kalau secara proses itu ya. Jadi syarat yang paling utama adalah dalam job desk itu harus ada semacam tujuan. Oh, di dalam setiap job desk-nya gitu coach. Atau uraian utamanya apa sih? Ya, secara singkat. Gitu ya. Misalnya kamu sebagai seorang sales. Uraian utamanya dalam job desk misalnya apa? Atau tujuan dari tujuan posisi sales itu apa sih? Ya untuk mendapatkan omset gitu ya coach, misalkan ya, customer, penjualan. Itu kan utamanya. Uraiannya apa? Alur kerjanya dari A sampai Z-nya kan gitu. Nah kalau udah ada tujuan utamanya, ada uraian utamanya, kemudian dibuat tahapan-tahapan kerjanya. Nah syarat yang berikutnya adalah setiap tahapan-tahapan ini harus spesifik, harus smart. Oh harus dengan... Bahkan kalau bisa ada indikator-indikator keefektivitasannya atau measures of success setiap tahapan ini apa. Harus dibuat detail kayak gitu ya coach? Gitu ya. Tentu tidak perlu yang detail yang kayak menyerahkan dokumen ke yang itu nggak usah gitu, tapi tahapan-tahapan utamanya gitu ya. Gitu. Ya kalau misalnya memang itu nanti tergantung dari si atasan sendiri gitu ya. Mau seberapa detailkah job desk itu. Tapi yang jelas harus tahapan-tahapan utamanya harus jelas, dan setiap tahapan-tahapan utama ini harus smart gitu. Ya smart, paling tidak ada ukurannya, ukuran keefektivitasan atau ukuran keberhasilannya apa. Itulah yang disebut job desk yang menurut saya yang secara pendekatan proses ya. Dan di job desk tersebut tadi syaratnya ya, yang ketiga adalah harus ada inputnya dari siapa dan outputnya kemana gitu loh. Gitu ya. Jadi si orang tersebut tahu nih dia akan input pekerjaan dia tuh dari siapa aja, dan output kerjanya itu akan diserahkan ke siapa atau akan dikerjakan oleh siapa. Jadi dia tahu kaitannya fungsi dia bekerja ini nanti itu dampaknya kemana aja gitu. Akan melibatkan peran-peran siapa aja gitu ya coach. Jadi dia juga ada kesadaran bahwa kalau saya kerja gak bener nih pengaruhnya apa gitu loh. Oh oke. Tadi kan coach sempat bahas ya coach ya, kalau yang membuat job desk ini tuh adalah atasannya sendiri gitu ya langsung. Tapi di banyak perusahaan itu HR-nya yang langsung turun tangan, itu apakah tidak apa-apa coach atau gimana? Kalau saya perhatikan sih HR-nya bukan yang ngerjain, tapi HR itu harusnya yang membuat suatu aturan atau tata caranya, yang memfasilitasi
proses pembuatan job desk ini gitu ya. Yang mengerjakan kontennya isinya ya Tetap masing-masing atasan gitu gitu. ya. Kalau memang sudah dikerjakan oleh timnya, sudah ada di situ ya berdua ya, mereka bisa mendiskusikan. Dari situ bisa langsung ketahuan sebetulnya dengan membahas dengan timnya bisa sekarang mengimprove gitu loh. Mengimprove apa? Proses kerjanya. Karena dengan mengurai semua pekerjaan secara tertulis bisa ketahuan mana yang hal-hal yang seharusnya tuh nggak usah dilakukan, mana yang harus bisa diimprove, mana yang sudah efektif gitu loh. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jadi dengan membuat job desk itu bukan hanya sekedar akhirnya sebagai dokumen aja, tapi sebagai suatu tools untuk bisa mengimprove dan proses benar-benar kerja gitu. harus diterapkan gitu ya coach ya dari Dan job setelah desk itu harus ini. diterapkan. Oke, berarti memang seorang atasan juga harus memantau juga ya seperti tugasnya nih job desk-nya seorang atasan ya coach ya. Betul. Memonitoring apakah sudah terlaksana atau belum perbagian job Gitu desk-nya ya. ini. Betul, karena kan balik lagi manajer itu kan sebetulnya proses kerjanya utamanya adalah POAC ya, planning, organizing, actualizing, dan controlling. Planning, jadi job desk itu bagian dari planning dan organizing sebetulnya ya. Nah, yang actualizingnya melaksanakannya siapa? Ya orang tim-tim itu sendiri yang melakukan job desk itu tersebut. Dan atasan kembali lagi harus mengkontrol, memonitor dan memonitornya, dan kemudian melihat apakah sudah tercapai atau belum, dan kalau sudah harus gimana, kalau belum tercapai gimana gitu. Oke coach. Oke, mungkin itu dulu coach pembahasan pada sesi kali ini ya coach. Nah, Boleh. mungkin juga akan teman-teman bisa menerapkannya juga kalau misalkan teman-teman yang nonton ini sebagai seorang leader gitu ya coach ya. Kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan coaching gimana sih nih coach caranya? Silakan buka di www.purpuraconsulting.com. Di situ teman-teman bisa mencari pelatihan coaching yang sudah diakreditasi oleh ICF gitu ya. Silakan baca di dalamnya apa yang ini ya, materinya apa saja yang akan diajarkan. Kalau memang cocok silakan daftar. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan pada sesi kali ini. Semoga ilmu yang di-sharingkan pada sesi kali ini bisa menambah dan bermanfaat bagi wawasan teman-teman. Oke. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Ditya Mijaya. sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai Bye-bye. jumpa.